Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Humas Protokoler, yaitu ada Bu Mayang Rianti, SIKOM, MIKOM, MIP, MIPR, dan juga Bu Nada Arina Romli, SIKOM, MIKOM. Izinkan, dan juga teman-teman yang saya cintai, izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan materi kami mengenai Departemen PR. Namun sebelum memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutia Rahma. Di sini ada teman kelompok saya, yaitu Dete Salonika, Matilda, dan juga Nisha Fatin. Oke, berikut adalah table of contents dari materi yang akan kita bahas, yaitu ada pengertian dan konsep dasar Departemen PR, Humas Pemerintah versus Humas Swasta, hubungan Departemen PR dengan manajemen dan komunikasi perusahaan, struktur organisasi dalam Departemen PR, strategi dan perencanaan PR, alat dan media yang digunakan Departemen PR, evaluasi dan pengukuran kinerja Departemen PR, kolaborasi Departemen PR dengan departemen lain, lalu yang terakhir ada tantangan peluang dalam pengelolaan Departemen PR. Lalu nanti di akhir juga ada studi kasus. Oke, pertama kita bahas pengertian dan konsep dasar. Public relation atau PR adalah fungsi manajemen yang bertujuan untuk membangun dan memelihara hubungan baik antara organisasi dan publiknya. Bentar ya guys. Nah, menurut Scott M. Gottlieb, PR itu berperan dalam menjaga hubungan yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak, termasuk dari pemerintahan, masyarakat, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Nah, dalam konteks ini, PR itu nggak hanya berfokus ke komunikasi antara satu arah, tetapi juga menciptakan dialog yang konstruktif antara organisasi dan juga publiknya. Nah, Dozier DM tahun 1992 itu menyatakan bahwa pengembangan peran PR itu merupakan kunci untuk memahami fungsi komunikasi dalam organisasi. PR itu berfungsi sebagai penasihat ahli yang membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya itu ada humas pemerintahan versus humas swasta. Humas pemerintahan atau Government Public Relations atau GPR adalah fungsi yang bertujuan untuk membangun dan memelihara hubungan positif antara lembaga pemerintah dengan publiknya. GPR itu berperan sebagai jembatan komunikasi yang menyampaikan informasi, kebijakan, program, dan juga kegiatan pemerintah kepada masyarakat, juga menampung aspirasi publik untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Nah, selanjutnya itu ada humas swasta atau marketing public relation atau MPR yang adalah strategi komunikasi yang menggabungkan prinsip pemasaran dan humas untuk membangun citra positif perusahaan serta mendukung tujuan pemasaran. MPR ini tuh berfokus ke komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran merek dan juga membangun reputasi positif, juga mendorong penjualan produk atau jasa. Nah, selanjutnya ini ada perbandingan dari perbedaan humas pemerintahan dengan humas swasta. Nah, dalam berbagai aspek, yang pertama tuh ada aspek tujuan. Dalam aspek tujuan utama itu humas pemerintahan membangun reputasi pemerintah dan juga menjaga transparansi. Sementara humas swasta itu meningkatkan penjualan dan juga citra produk. Dalam aspek fungsi, humas pemerintahan itu melakukan pelayanan informasi, pelayanan isu,
dan juga mediator. Sementara humas swasta itu promosi produk, komunikasi komunikasi pemasaran. Nah, dalam aspek pendekatan komunikasi, humas pemerintahan itu berfokus pada dialogis dengan fokus pada kepentingan publik. Sementara humas swasta itu persuasif dengan fokus pada keuntungan. Lalu di sini juga ada konteks operasional. Humas pemerintahan itu beroperasi dalam kerangka regulasi ketat. Sementara humas swasta itu lebih fleksibel dalam strategi pemasaran. Nah, secara keseluruhan, meskipun ada kesamaan dalam membangun hubungan dengan publik, humas di pemerintahan dan humas swasta itu memiliki fokus, tujuan, fungsi, dan pendekatan yang berbeda. Humas pemerintahan itu lebih berorientasi pada pelayanan publik dan transparansi, sedangkan humas swasta itu ke marketing dan public relation atau marketing public relation itu berfokus ke keuntungan perusahaan dan lebih terfokus pada keuntungan melalui strategi pemasaran yang efektif. Selanjutnya ini ada hubungan PR dengan manajemen. Hubungan PR dengan manajemen itu melalui dukungan manajemen. Keberhasilan fungsi PR sangat bergantung pada dukungan dari manajemen puncak, termasuk akses langsung kepada pengambilan keputusan. PR itu harus memiliki informasi yang komprehensif untuk menentukan strategi yang relevan dalam bidang kemasan. Selanjutnya saran dan masukan. PR itu memberikan saran dan masukan pada seluruh tingkatan manajemen di organisasi, terkhususnya yang memiliki hubungan dengan pengambilan keputusan kebijakan, arah komunikasi, tindakan serta keputusan atas tanggung jawab dan dampak sosial organisasi. Selanjutnya ada hubungan PR dengan komunikasi perusahaan. Strategi komunikasi PR. PR itu harus terlibat dalam merumuskan strategi komunikasi perusahaan agar pesan yang disampaikan itu konsisten dengan tujuan organisasi. Mereka itu melakukan komunikasi planning dan environmental scanning untuk merubah sikap publik dari awareness ke behavior. Lalu ada evaluasi penyesuaian. PR itu harus mampu mengevaluasi respon publik terhadap kebijakan atau tindakan organisasi, serta melakukan penyesuaian strategi berdasarkan umpan balik tersebut. Mereka juga harus memiliki pengetahuan teknis mencakup analisa isu-isu publik, analisa opini publik, analisa pidato, analisa hubungan media, publikasi, produksi konten film dan konten video, produksi event tertentu, hubungan media iklan korporat presentasi, dan dengan itu PR itu tidak hanya berfungsi sebagai departemen komunikasi, tetapi juga sebagai bagian integral dari proses manajerial yang mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih, Mutia. Saya, Matilda, akan menjelaskan tentang struktur organisasi dalam Departemen PR. Next slide. Nah, pertama tuh dari komposisi manajemen PR. Yang pertama itu ada PR manager. PR manager itu bertanggung jawab untuk keseluruhan strategi komunikasi publik dan reputasi perusahaan. Jadi PR manager itu tuh koordinasi dari semua bagian dari manajemen PR itu sendiri. Terus kemudian yang kedua ada PR officer. PR officer ini adalah yang menjalankan rencana komunikasi yang udah direncanain dan disusun oleh PR manager. Jadi kalau misalkan contohnya yang dikerjain itu kayak press release, terus artikel, sama konten media lainnya. Nah, terus kemudian PR officer ini juga koordinasi sama media untuk publikasi berita dan informasi yang terkait perusahaan. Jadi, dia juga selain untuk memberikan informasi, dia juga untuk mengelola acara atau inisiatif PR yang kayak konferensi pers atau event khusus. Nah, terus kemudian yang ketiga ini tuh ada media license. Media license ini itu yang bertugas untuk jaga hubungan
antara media sama wartawan. Jadi dia tuh mengatur untuk wawancara, terus siapin narasumber dan menanggapi pertanyaan media. Nah, kemudian media license ini juga mengelola daftar kontak, terus memperbaharui jaringan, terus juga dia mengelola liputan terkait perusahaan, termasuk mengevaluasi sentimen media. Nah, ini nggak berlaku di perusahaan aja, cuman di pemerintahan juga ya tentunya media license ini juga kayak konferensi pers itu kan banyak tuh kayak pemerintah ketika ada satu dua hal terjadi gitu. Jadi media license ini juga yang menghubungi wartawan gitu. Next slide. Nah, kemudian hubungan kerja antara anggota tim dengan departemen lain. Jadi antara anggota tim departemen PR itu disebutkan kerjasama internal. Jadi kerjasama internal itu tuh di bagian antar departemen itu sendiri kayak yang tadi disebutin ada PR manager, PR officer, terus kemudian PR yang license itu kan. Nah, jadi manajer itu dia mengerahkan seluruh anggota timnya. Terus kemudian yang kedua ada PR officer itu yang antara strategi terus sama yang menjalankan dari strategi-strategi tadi. Nah, terus kemudian media license itu memastikan kalau pesan yang dibuat sama PR officer itu sampai di media dengan cara yang sesuai. Nah, terus kemudian yang kedua itu ada kerjasama eksternal. Kerjasama eksternal itu kerjasama antara manajemen PR, divisi PR itu dengan departemen lain. Biasanya itu PR itu tuh berurusan sama pemasaran, sama marketing. Jadi PR itu kolaborasi sama pemasaran untuk pastiin kalau kampanye atau pemasaran produk dari yang mereka punya itu punya strategi promosi yang selaras gitu dengan tujuan perusahaan. Nah, terus kemudian yang kedua itu mereka juga berurusan dengan tim hukum. Jadi gimana supaya konten yang mereka buat, pemasaran yang mereka buat atau mungkin uh, atau yang lain itu jadi komunikasi ke publik itu dia biasanya dikonsultasi ya sama pihak hukum jadi untuk menghindari masalah hukum. Terus kemudian yang ketiga itu adalah human resource. Jadi dalam beberapa kasus sendiri teman-teman, PR itu kerja sama HR untuk bangun citra perusahaan di tempat kerja yang baik itu dengan employer branding. Nah, terus kemudian dengan manajemen puncak ya untuk atasan. Jadi memastikan pesan itu sesuai sama visi dan misi perusahaan itu sendiri. Next slide. Nah, kemudian ada strategi dan perencanaan public relation. Next slide. Nah, jadi yang pertama itu ada langkah-langkah untuk menyusun strategi PR. Yang pertama itu adalah analisis situasi dengan SWOT analisis. Jadi analisis ini dilakukan untuk memahami posisi perusahaan saat ini nih di mata publik kayak reputasi, tantangan sama peluangnya. Nah, kenapa pakai SWOT? Ini tuh untuk identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang sama ancaman yang dihadapi dalam perusahaan. Nah, jadi kalau misalkan kita pakai analisis SWOT ini, hasilnya itu kita dapat gambaran menyeluruh tentang gimana perusahaan itu, gimana publik itu memandang perusahaan. Terus apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan. Jadi kita juga tahu peluang yang bisa kita ambil untuk memperbaiki atau meningkatkan citra perusahaan. Terus kemudian yang kedua menetapkan tujuan PR. Jadi yang bisa kita lakukan untuk langkah ini adalah kita tentuin dulu nih kita mau capai apa dalam kampanye atau dalam iklan atau dari konten yang kita buat. Kayak contohnya untuk meningkatkan kesadaran merek, terus untuk memperbaiki reputasi atau merespon krisis gitu. Nah terus jadi ini tuh ada metodenya namanya sasaran SMART itu. Jadi tujuan itu yang pertama harus spesifik, terus dapat diukur, measurable, terus dapat dicapai, achievable, terus relevan, terus dibatasi waktu, time bound. Nah, jadi contoh contoh tujuannya itu kayak untuk meningkatkan kesadaran produk baru di kalangan audiens sebesar 30% dalam 6 bulan gitu. Jadi ada targetnya, terus ada jangka waktunya, terus juga bisa dicapai gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga, itu ada identifikasi publik sasaran atau target audience. Nah, untuk langkah ini, apa sih yang bisa dilakukan? Jadi kita pertama segmentasi publik yang dijangkau. Jadi kayak demografi, psikografi, sama perilaku. Nah, jadi tentunya kan kita kan kayak pernah kita pelajarin dulu. Jadi dari untuk targetnya ini kita bisa kelolanya. Kita bisa bagi dalam misalkan kayak jenis kelamin, usia, mana sih yang mau kita targetin gitu.
Terus kemudian dari perilaku itu tuh kayak kebiasaannya, terus kemudian pola hidupnya, gaya hidupnya gitu. Nah, terus kemudian itu kita bisa pakai dari public internal sama eksternal. Nah, jadi public internalnya tuh kayak karyawan, terus kalau public eksternal itu kayak pelanggan, media investor, atau komunitas lokal. Nah, jadi tuh kayak contoh publik sasarannya, contohnya kayak karyawan kan sesama karyawan itu dari PR itu sendiri deh, atau sama dari pemasaran itu kampanye untuk sesama karyawan. Nah, terus juga untuk eksternalnya itu kepada, jadi kayak meluncurkan produk untuk media atau departemen. Terus kemudian yang keempat itu ada merancang strategi dan taktik PR. Nah, apa sih yang perlu dilakukan? Tentunya kita harus tentuin nih, kita mau pakai saluran komunikasi yang mana. Bisa pakai media acara, terus kayak atau media digital. Terus taktiknya itu gimana? Kita mau siaran pers, terus media sosial, atau uh, yang konten berbayar gitu, yang kayak collab sama influencer, terus kayak atau ada event, terus sponsorship, kayak biasanya kan kalau ada acara-acara gitu kan kita kan pakai sponsorship, itu juga mereka bisa pakai saat itu untuk strateginya kan, strategi pemasarannya. Terus kemudian bisa juga kampanye. Nah, kemudian menyusun pesan utama. Jadi pesan utama ini sebenarnya itu kayak inti dari yang disampaikan kepada audiens. Jadi kata karakteristiknya itu tuh setiap perusahaan itu harus punya karakteristik pesannya. Jadi bisa relevan, jelas, konsisten, terus mencapai tujuan yang ingin dicapai. Contohnya itu kalau kayak teman-teman tahu Aqua gitu kan. Kan Aqua itu kan pesan utama, selain kan mungkin kita tahu tagline-nya itu kan Aqua dulu gitu kan. Tapi kalau misalkan pesan utamanya itu teman-teman pasti sering dengar kayak kebaikan berawal dari sini. Terus kebaikan setelah dimulai selama dari 45 tahun gitu. Terus kemudian yang keenam itu membuat rencana pelaksanaan. Jadi kita pastinya tentuin misalkan tanggal postingnya, atau ketika kita mau bikin acara kita buat timeline acaranya. Terus juga untuk mengalokasi sumber dana kan, perkiraan anggaran, terus lokasinya sama teknologi yang diperlukan nih untuk mendukung kampanye. Next slide. Nah, terus tuh tadi kan udah membicarakan tentang audiens. Nah, sekarang target audiens dalam komunikasi PR itu bisa disegmentasi dari demografis. Jadi demografis itu kan berdasarkan usia, jenis kelamin, terus pendapatannya sama lokasinya kan. Terus kemudian psikografis itu gaya hidup, minat, sikap. Terus kemudian behavioral itu kayak kebiasaan pembeliannya, kayak dia sering untuk biasanya ini tujuannya biar mereka tuh bakal repurchase terus, atau dapetin loyalitas pelanggan. Terus juga sama tingkat penggunaan produknya gitu. Nah, terus kemudian internal sama eksternalnya, kayak public internalnya kan kayak karyawan, pemegang saham, terus manajemen. Eksternalnya itu ya pelanggan, mitra bisnis, media, masyarakat umum, bisa juga pemerintah. Nah, terus menentukan audiensnya itu kayak pakai penelitian dasar dan analisis data. Jadi kita gunain data untuk tentuin siapa sih yang tujuan kita untuk dapetin pesan kita sampaikan gitu. Next slide. Nah, jadi ini untuk penyusunan pesan yang efektif untuk setiap perusahaan itu, yang pertama itu sederhana dan jelas. Jadi dia enggak ambigu, terus enggak rumit. Jadi karena kan audiens itu bukan dari kalangan ahli, kayak contohnya kayak Hyundai gitu kan. Jadi Hyundai itu kan ngeluarin mobil listrik kan. Cuman mereka kan enggak jelasin mobil listrik kapasitas ini, terus mobilnya lebih ini enggak. Cuman dia kayak kasih tagline aja satu, bebas ganjil genap gitu. Jadi sederhana, jelas, tapi pesannya nyampe. Terus kemudian yang kedua, itu konsisten dengan nilai perusahaan. Jadi pesan itu harus selaras ya dengan tujuan perusahaan untuk bangun kredibilitas. Terus kemudian yang ketiga itu menarik emosi audiens. Jadi kalau kenapa harus menarik emosi? Karena ini tuh cenderung lebih berkesan dan memotivasi tindakan gitu. Terus kemudian yang keempat, relevan ya. Jadi pesannya itu harus menyentuh masalah atau kepentingan yang dirasakan oleh audiens, kayak contohnya tadi mobil mobil Hyundai tadi kan. Jadi kalau misalkan orang mungkin punya mobil satu yang ininya ganjil, tapi ketika ganjil genap kan mungkin tanggal genap dia harus pesan taksi, atau kadang-kadang cuma pakai ganti plat. Tapi dengan pesan yang dia bilang tadi, bebas ganjil genap, jadi karena di sini masalahnya adalah kerumitan karena ganjil genap, jadi kalau misalkan kita beli mobil itu, kita bakalan bebas dari masalah ganjil genap. Nah, kemudian ada yang kelima itu ada call of action, yaitu CTA. Jadi
kita juga menyertai nih instruksi atau ajakan yang jelas. Nah, jadi biasanya udah dapat pesan utamanya, kita bakalan lihat lagi mungkin kayak kelebihannya juga. Jadi kalau misalkan ada yang tertarik gitu kan, jadi mereka bisa tahu lebih jelas tentang apa sih yang kita tawarin, apa sih yang kita sampaikan gitu. Next slide. Nah, terus implementasi kampanye PR itu, jadi yang pertama ada eksekusi kampanye. Jadi kita itu pastiin semua pesan, saluran, taktik, strategi tadi itu susunnya dengan baik, koordinasinya dengan baik. Jadi semuanya itu anggota sendiri itu memahami, jadi penyampaian ke masyarakat itu nggak bakal salah. Terus kemudian yang kedua itu pemilihan salurannya. Jadi kita harus sesuaiin sama yang mau kita jangkau tuh apa sih. Jadi kita audiensnya itu kita tentuin. Jadi kayak contohnya kita mau masarin tentang yang namanya produk misalkan kayak makeup gitu. Dan kebanyakan yang pasti itu kan perempuan. Dan uh, mereka itu tuh lebih sering buka TikTok daripada nonton TV. Jadi tentunya kan kita pasti lebih memilih bikin media sosial dong kayak TikTok tadi daripada di TV atau bahkan surat kabar gitu. Jadi kita harus sesuaiin target kita sama medianya. Terus kemudian ketiga itu jadwal dan koordinasi. Jadi kita harus bikin timeline. Jadi setiap kegiatan, setiap kampanye itu yang dilaksanakan itu jadi lebih jelas, lebih teratur gitu. Terus kemudian monitoring. Jadi monitoring itu memantau perkembangan kampanye. Jadi kalau misalkan contohnya kita itu ngeposting ya, misalkan kayak video di Reels atau di TikTok, itu kan bakal kelihatan likes-nya, terus di share-nya. Abis itu responnya dari komen gimana gitu. Jadi dari sini kita bisa ukur pesan kita itu sampai dengan baik gak, terus respon masyarakatnya, respon audiensnya gimana gitu. Nah, terus kemudian evaluasi untuk penyesuaian. Jadi kalau misalkan yang hasil yang dapatkan dari kampanye kita itu tuh belum cukup baik, kita bisa evaluasi, terus kita bisa meningkatin nih kinerja kita. Terus kalau misalkan ada yang uh, kita bisa lihat juga ada yang salah gak sih dengan pesan kita atau cara kita atau penyampaian kita gitu. Next slide. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Matilda atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Terdengar, Tessa? Oke, terima kasih Mutia. Baik, slide selanjutnya yaitu tentang alat dan media yang digunakan oleh Departemen PR. Next slide. Di sini ada press release. Definisinya yaitu pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh organisasi atau perusahaan ya, atau individu kepada media atau publik untuk menyampaikan informasi yang penting. Tujuan dari press release dibuat untuk menyampaikan informasi penting kepada publik dan media dengan cara yang efektif dan mudah dipahami. Nah, cara penyusunan press release itu ada 10. Yang pertama itu judul yang menarik. Jadi judul dari press release sendiri harus singkat, jelas, dan menarik perhatian audiens. Hindari judul yang terlalu panjang atau ambigu. Judul harus mencerminkan inti dari isi press release yang ada. Nah, yang kedua itu ada tanggal dan tempat. Kita harus sertakan tanggal dan lokasi rilis agar media mengetahui kapan dan dari mana informasi ini berasal. Nah, yang ketiga itu pembukaan atau lead. Paragraf pertama press release harus menjelaskan inti dari press release, meliputi informasi 5W1H, yaitu who, what, when, where, why, and how. Ini adalah bagian terpenting ya, karena jurnalis sendiri seringkali membaca hanya bagian awal sebelum memutuskan apakah akan melanjutkan press release ini atau tidak. Lalu yang keempat itu ada isi utama. Kita harus jelaskan detail mengenai informasi yang ingin disampaikan. Pastikan urutannya mengikuti prinsip piramida terbalik, di mana informasi terpenting ditempatkan di bagian awal dan informasi pendukung atau detail teknis di bagian selanjutnya. Kita gunakan fakta dan data yang mendukung, hindari penggunaan opini yang terlalu berlebihan. Yang kelima, kutipan atau quotes.
Sertakan kutipan dari tokoh penting, misalnya CEO, pimpinan proyek, atau ahli-ahli terkait. Kutipan ini menambahkan kredibilitas dan memberikan dimensi personal dalam press release. Nah, yang keenam itu ada informasi latar belakang. Kita berikan informasi tambahan tentang perusahaan, produk, atau peristiwa yang diangkat, terutama bagi audiens yang mungkin tidak terlalu familiar dengan subjek yang kita buat. Nah, yang ketujuh itu ada paragraf penutup. Jadi kita tulis ringkasan singkat yang menegaskan kembali poin-poin penting dari press release. Bagian ini bisa mencakup ajakan untuk bertindak atau call to action (CTA) jika diperlukan, seperti mengunjungi situs web, menghadiri acara, atau menghubungi pihak-pihak terkait. Yang kedelapan itu ada kontak informasi. Kita sertakan kontak informasi yang jelas seperti nama, nomor telepon, email, atau alamat website agar wartawan dapat menghubungi untuk memperoleh informasi tambahan atau wawancara lebih lanjut. Yang kesembilan itu tentang perusahaan atau boilerplate. Boilerplate adalah paragraf pendek yang memberikan informasi standar tentang perusahaan atau organisasi yang menerbitkan press release. Boilerplate sendiri biasanya mencakup sejarah singkat perusahaan, visi misi, dan produk atau layanan utama. Nah, yang terakhir, yang pasti itu format dan gaya penulisan. Kita gunakan bahasa yang formal, jelas, dan singkat. Pastikan tidak ada kesalahan ejaan atau tata bahasa. Kita hindari juga penggunaan jargon yang terlalu teknis atau sulit dipahami oleh khalayak umum. Slide selanjutnya. Lalu di sini ada media sosial. Pemanfaatan platform digital dalam public relation atau PR ini telah menjadi elemen krusial dalam strategi komunikasi modern. Nah, platform yang digunakan untuk public relation ini, yang pertama itu ada platform digital yaitu medsos ya. Yang pasti itu udah ada Instagram, Facebook, TikTok, X atau Twitter, LinkedIn. Nah, ini memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi langsung dengan audiens mereka. Media sosial yang digunakan ini untuk berbagai konten, menjawab pertanyaan, menangani keluhan, dan menjalankan kampanye pemasaran. Nah, yang kedua itu ada website dan blog. Website resmi perusahaan dan blog menyediakan ruang untuk menyampaikan informasi mendalam tentang produk, layanan, dan nilai-nilai perusahaan. Blog juga berfungsi sebagai alat SEO, yaitu Search Engine Optimization, untuk meningkatkan visibilitas di mesin pencari. Nah, yang ketiga itu ada email marketing. Email tetap menjadi alat yang efektif ya untuk komunikasi langsung dengan pelanggan, newsletter, pengumuman produk, dan juga kampanye email dapat digunakan untuk menjaga hubungan dengan audiens. Nah, yang keempat itu ada SEO dan SEM. SEO tadi, Search Engine Optimization atau optimisasi mesin pencari. Kalau SEM itu Search Engine Marketing atau pemasaran mesin pencari. Untuk membantu meningkatkan visibilitas online perusahaan. Ini penting untuk memastikan bahwa informasi positif tentang perusahaan mudah ditemukan oleh publik. Nah, yang kelima, influencer marketing. Bermitra dengan influencer atau figur publik yang memiliki audiens besar dapat memperluas jangkauan pesan PR. Nah, influencer dapat membantu membangun kredibilitas dan kepercayaan terhadap merek. Yang keenam itu adalah aplikasi pesan seperti WhatsApp, Telegram, dan Messenger. Ini digunakan untuk komunikasi yang lebih personal dan real time dengan pelanggan. Terus, strategi dari penggunaan media sosial untuk PR ini, yang pertama itu membangun brand awareness. Kita gunakan konten yang menarik dan relevan di berbagai platform digital untuk meningkatkan pengenalan merek. Konten visual seperti gambar atau video seringkali lebih efektif dalam menarik perhatian.
Nah, yang kedua itu membangun hubungan dengan audiens. Interaksi aktif dengan audiens melalui komentar, pesan langsung, atau diskusi online membantu membangun hubungan yang lebih kuat dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, yang ketiga itu manajemen reputasi. Kita monitoring ulasan online, media sosial, dan berita untuk menangani isu negatif secara cepat dan efektif. Respon yang tepat waktu dapat mencegah kerusakan reputasi yang lebih besar. Nah, yang keempat itu krisis komunikasi. Dalam situasi krisis komunikasi, platform digital ini memungkinkan penyebaran informasi yang lebih cepat dan terkoordinasi untuk mengatasi masalah dan menjaga kepercayaan publik. Nah, yang kelima itu pelibatan media dan influencer. Menggunakan platform digital untuk menjangkau media dan influencer guna memperluas jangkauan pesan public relation. Hal ini termasuk mengirim siaran pers digital, mengadakan webinar, atau kolaborasi konten. Nah, manfaat dari media sosial untuk public relation ini, yang pertama jangkauannya lebih luas. Platform digital memungkinkan perusahaan untuk menjangkau audiens global tanpa batas geografis. Yang kedua, interaksi real time. Kemampuan untuk berkomunikasi secara langsung dan real time dengan audiens meningkatkan responsivitas dan keterlibatan. Yang ketiga, ada analitik dan pengukuran. Alat analitik digital memberikan data yang mendalam tentang kinerja kampanye PR, memungkinkan kita evaluasi dan penyesuaian strategi yang lebih efektif. Nah, yang keempat itu adalah biaya yang efisiensi. Dibandingkan dengan media tradisional ya, kampanye PR digital seringkali lebih terjangkau dan menawarkan ROI atau return on investment yang lebih tinggi. Next slide. Nah, ini ada selanjutnya website perusahaan untuk maksudnya beberapa langkah atau praktik yang dapat diterapkan oleh website perusahaan untuk public relation. Yang pertama itu ada strategi konten atau content strategy. Tujuannya itu kita tentukan apa yang ingin dicapai melalui websitenya. Seperti misal meningkatkan brand awareness, atau menyediakan informasi produk, atau membangun hubungan dengan pelanggan. Nah, target audiensnya, si audiens ini harus paham, maksudnya kita harus paham siapa audiens utama kita, termasuk demografi, kebutuhan, terus preferensi mereka itu apa. Nah, pemetaan kontennya, kita buat peta konten yang mencangkup topik-topik utama yang relevan dengan audiens dan tujuan perusahaan. Yang kedua itu ada pembuatan konten. Nah, kita harus pastiin konten yang dibuat itu informatif, relevan, dan menarik. Kita gunakan bahasa yang sesuai dengan audiens dan mencerminkan nilai perusahaan. Nah, jenis kontennya itu bisa divariasikan seperti artikel blog, berita perusahaan, studi kasus, atau video infografis dan lainnya untuk menjaga keterlibatan. Nah, terus ada manajemen informasi. Kita pastiin informasi yang disajikan itu harus akurat dan juga teraktualisasi secara berkala untuk mencerminkan perubahan terbaru dalam perusahaan. Terus ada user experience atau desain dan pengalaman pengguna. Nah, kita harus pastikan website dapat diakses dengan baik di berbagai perangkat termasuk ponsel dan tablet. Nah, terus ada publikasi dan distribusi konten. Kita buat kalender editorial untuk merencanakan dan menjadwalkan publikasi konten secara teratur. Nah, terus kita promosiin kontennya. Kita gunain media sosial, email marketing, dan juga media lain untuk mempromosikan konten websitenya. Nah,
Terus yang keenam itu ada monitoring dan evaluasi konten. Nah, kita gunakan alat analitik seperti Google Analytics untuk memantau traffic, perilaku pengunjung, dan kinerja konten. Yang ketujuh itu adalah kepatuhan dan etika. Kita pastiin semua konten mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku, termasuk hak cipta dan privacy. Terus ada manajemen krisis. Nah, kita siapin rencana untuk mengelola komunikasi selama situasi krisis, termasuk respon cepat dan penyesuaian konten. Yang terakhir itu ada pemeliharaan dan pembaruan. Kita lakukan pemeliharaan teknis secara berkala untuk memastikan website berjalan dengan lancar. Next slide. Nah, gimana sih public relation menjalin kerjasama dengan jurnalis? Yang pertama itu yang pasti membangun hubungan yang baik. Nah, PR sebaiknya menjalin hubungan baik dengan jurnalis bukan hanya ketika ada keperluan, tapi kita bisa hubungi mereka secara berkala, bukan hanya saat membutuhkan liputan gitu loh. Jadi ada mutualismenya. Nah, yang kedua itu menyediakan informasi yang relevan dan akurat. Nah, kita pastiin informasi yang diberikan kepada jurnalis ini relevan, terkini, dan bermanfaat bagi audiensnya mereka. Kita berikan data dan fakta yang kuat, sehingga jurnalis itu bisa menyajikan berita yang lebih akurat dan terpercaya. Yang ketiga itu menyampaikan informasi dengan jelas dan singkat. Nah, jurnalis itu seringkali bekerja di bawah tekanan waktu, sehingga kita sebagai public relation perlu menyampaikan pesan secara ringkas dan langsung ke intinya. Yang keempat itu adalah tanggap dan responsif. Kita sebagai public relation harus cepat dalam respon permintaan informasi atau klarifikasi dari jurnalisnya. Terus yang kelima itu ada menghormati tenggat waktu jurnalis. Nah, ini adalah kunci dari bagaimana cara kita bisa bekerja sama dengan jurnalis, karena dengan menghormati tenggat waktu, kita bisa memastikan bahwa PR memberikan informasi sebelum deadline yang ditetapkan. Yang keenam itu ada kita harus pahami kebutuhan dan gaya tulis jurnalis. Setiap jurnalis itu memiliki media atau gaya penulisan yang berbeda-beda. Nah, kita harus menyesuaikan tuh sebagai public relation untuk informasi yang bakal kita sampaikan. Nah, yang ke-7 itu ada profesional dan transparan. Nah, jika ada kesalahan atau masalah dalam informasi yang kita sampaikan, kita harus transparan mengakuinya. Ini adalah cara supaya kita bisa membangun kepercayaan dengan jurnalis. Nah, yang ke-8 itu ada mengadakan media gathering atau press conference. Nah, dengan mengadakan pertemuan informal seperti media gathering atau press conference, itu untuk memperkenalkan produk baru, layanan, atau acara. Nah, cara ini baik untuk membangun hubungan jangka panjang dengan jurnalis. Terus yang ke-9 itu ada memberikan akses eksklusif. Nah, kita berikan akses eksklusif kepada jurnalis untuk informasi atau wawancara agar bisa meningkatkan hubungan baik dengan memberikan keuntungan bagi media tersebut. Yang ke-10, kita berikan materi yang menarik. Kita sediain foto, video, atau elemen visual lain yang bisa membantu jurnalis membuat artikel yang lebih menarik. Next slide. Nah, ini ada evaluasi dan pengukuran kinerja Departemen PR. Next slide lagi. Nah, ini ada indikator keberhasilan kampanye PR. Yang pertama itu adalah mention. Mention ini menunjukkan jumlah, nama produk atau merek, tagline atau layanan yang sering disebut oleh khalayak di dunia maya atau di medsos. Supaya kita bisa mengukur tingkat kesadaran merek pada masyarakat. Maka kita sebagai public relation dapat melihat metrik mention sebagai indikator. Lalu ada website traffic. Ketika orang sedang ingin mencari tahu sesuatu, mereka itu cenderung mencari website terkait di mesin pencari. Contohnya tuh Google. Oleh karena itu kita harus website traffic agar ya kita bisa tahu pelanggan potensial yang sering mengunjungi website perusahaan kita itu berasal dari mana. Lalu ada sentimen. Ini menjadi metrik pengukuran public relation untuk mengetahui penilaian khalayak mengenai program kampanye. Next slide.
Lalu, maaf Mutia, ke slide sebelumnya deh, coba. Oke, nah ini ada engagement. Engagement ini tuh meliputi jumlah likes, komen, terus ini berapa orang yang berbagi postingan yang kita post, ada yang menyimpan, terus ada yang retweet mungkin kalau di Twitter ya, yang dilakukan oleh khalayak di media sosial. Nah, informasi dari engagement ini bisa membantu public relation untuk menganalisis konten program kampanye yang paling efektif disukai oleh masyarakat itu apa. Nah, lalu impresi atau viewers. Nah, jumlah view juga dapat menjadi salah satu metrik yang digunakan public relation untuk mengukur keberhasilan program kampanye. Lalu yang terakhir itu ada statistik penjualan. Nah, tujuan kampanye PR ini bisa saja berbeda-beda, tapi kebanyakan itu mengukur keuntungan atas investasi atau return on investment atau ROI. Slide selanjutnya. Lalu ada metode pengukuran efektivitas komunikasi PR. Yang pertama itu media coverage. Nah, itu meliputi monitoring media yang dilakukan melalui alat seperti Meltwater, Cision, atau Google Alerts. Nah, ini bisa melacak jumlah artikel, siaran pers, dan penyebutan merek atau kampanye di media tersebut. Yang kedua itu ada yang namanya engagement di media sosial, itu berhubungan dengan like, share, sama komen. Nah, metode ini menggunakan alat analitik media seperti Facebook, terus Twitter, terus juga Hootsuite, dan juga Sprout Social. Nah, ini bisa kita ketahuin rasio keterlibatannya atau engagement rate-nya yang dihitung berdasarkan jumlah total engagement yang dibagi dengan total impression. Lalu yang ketiga itu ada survei audience. Nah, ini menggunakan survei online, yaitu fokusnya itu di FGD atau focus group discussion atau wawancara langsung untuk menilai perubahan dalam kesadaran dan perspektif merek sebelum dan setelah kampanye PR. Yang keempat itu ada traffic website dan interaksi online. Nah, ini biasanya pakai Google Analytics atau alat analitik dari web lain untuk melacak perubahan dalam jumlah pengunjung situs web sebagai hasil dari kampanye PR. Slide selanjutnya. Lalu ada analisis sentimen dan pangsa suara atau share of voice. Nah, ini menggunakan perangkat lunak analitik sentimen seperti Talkwalker dan juga Brainwash untuk menilai apakah tanggapan terhadap kampanye bersifat positif, negatif, ataupun netral. Lalu ada analisis kinerja konten. Nah, ini menganalisis performa konten yang diterbitkan dalam bentuk siaran pers, artikel, blog, atau postingan media sosial yang menggunakan alat analitik konten. Lalu ada return of investment atau ROI. Itu menghitung perbandingan antara biaya kampanye PR dan nilai yang dihasilkan. Lalu yang kedelapan itu ada keterlibatan stakeholder. Nah, ini melakukan evaluasi atas keterlibatan dan dukungan stakeholder terhadap kampanye. Slide selanjutnya. Nah, lalu ada monitoring dan evaluasi citra organisasi ya. Monitoring citra organisasi itu secara garis besarnya itu proses pengumpulan data secara terus-menerus tentang bagaimana suatu organisasi dipersepsikan oleh masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi lah. Nah, lalu evaluasi citra organisasi itu analisis secara menyeluruh data yang dikumpulkan untuk menilai apakah citra organisasi selaras dengan tujuan yang ditetapkan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Slide selanjutnya. Nah, tujuan dari monitoring sendiri yang pertama itu menilai reputasi ya. Itu gimana cara kita
memahami organisasi kita dilihat oleh publik, pelanggan, mitra bisnis, dan juga stakeholder. Yang kedua itu mengidentifikasi perubahan persepsi. Kita mengidentifikasi perubahan persepsi ini, kita mengetahui perubahan dalam persepsi publik terhadap organisasi, mau itu positif maupun negatif. Yang ketiga itu mengukur efektivitas strategi PR. Nah, kita bisa menilai sejauh mana strategi komunikasi dan PR yang diterapkan berhasil membentuk citra yang diinginkan. Yang keempat itu mendeteksi krisis dini. Itu mengidentifikasi tanda-tanda awal atau masalah atau krisis yang mempengaruhi reputasi dari si organisasi ini. Nah, metodenya itu biasanya ada survei dan kuesioner, itu untuk ngumpulin data langsung dari audiens ya, melalui online, kertas, atau wawancara telepon. Nah, lalu ada analisis media, itu kita memantau liputan organisasi dari media cetak, elektronik, lalu digital. Nah, yang ketiga itu ada analisis media sosial, lalu keempat fokus group discussion, dan 5 wawancara mendalam. Nah, indikatornya dari monitoring dan evaluasi ini, itu ada brand awareness, persepsi kualitas, dan lalu yang ketiga itu kepercayaan dan kredibilitas, keempat asosiasi brand, yang kelima loyalitas pelanggan, dan keenam itu reputasi. Slide selanjutnya. Nah, ini alat teknologi pendukung yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi citra organisasi ya. Ada banyak, ada dari yang software itu dari Malwater, Cision, Mation, dan Branchwatch. Terus ada dari alat analitik media sosial ya, tadi udah disebut Hotsuite, Sprout Social, dan juga Social Bakers. Terus kita juga pakai Google Analytics. Terus ada sistem CRM untuk mengelola dan menganalisis interaksi dengan pelanggan dan prospek, lalu ada survei online. Nah, itu biasanya dipakai SurveyMonkey, Google Forms, dan Typeform. Nah, prosesnya yang pertama itu ada penetapan tujuan dan indikator, yang kedua pengumpulan data, lalu yang ketiga ada analisis data, keempat pelaporan, dan 5 tindakan perbaikan. Nah, tantangan dari monitoring dan evaluasi citra organisasi itu yang pertama adalah ketersediaan data yang belum pasti. Kadang ada data yang udah tersedia, ada yang kurang. Lalu bias data, dan yang ketiga itu interpretasi datanya bagaimana, dan keempat itu perubahan yang cepat. Nah, next slide. Nah, monitoring dan evaluasi citra organisasi, best practice atau paling baiknya mempraktikannya, yang pertama itu harus konsistensi. Yang kedua, kita integrasi data yang sudah ada. Yang ketiga, fokus pada relevansi yang mau kita angkat. Yang keempat itu harus ada transparansi. Yang kelima, kita harus tindak lanjut yang cepat. Next slide. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, terima kasih Tessa. Selanjutnya itu ada kolaborasi Departemen PR dengan departemen lain. Boleh next slide? Oke, jadi hubungan PR dengan marketing dan juga dengan advertising. Jadi yang pertama itu untuk PR, fokusnya itu untuk mengelola hubungan dengan audiens secara keseluruhan gitu, termasuk pelanggan, karyawan, investor, dan juga masyarakat. PR ini menitik beratkan atau memfokuskan pada reputasi perusahaan dan juga kepercayaan publik. Sedangkan marketing itu berfokus pada orientasi pada pelanggan. Jadi tujuannya itu untuk memahami kebutuhan dan juga keinginan konsumen serta memuaskan mereka melalui produk atau layanan. Lalu advertising ini berfokus pada penyampaian pesan yang persuasif atau menarik pelanggan gitu ya, yang dimana langsung kepada target pasar. Jadi public relation, marketing, dan juga advertising ini memiliki hubungan yang erat dan juga saling melengkapi dalam strategis komunikasi perusahaan gitu. Oke, selanjutnya itu ada kolaborasi PR dengan HR dalam komunikasi internal itu terdapat kurang lebih ada dua. Yang pertama itu ada komunikasinya jelas dan juga terpadu, yang dimana PR dan juga HR ini bekerja sama untuk memastikan sebuah informasi penting itu
bisa disampaikan kepada karyawan dengan cara yang jelas dan juga mudah dimengerti. Lalu yang kedua itu ada meningkatkan keterlibatan karyawan. Jadi dengan komunikasi yang baik, PR dan juga HR bisa membantu membuat karyawan merasa lebih dihargai dan juga merasa terlibat gitu ya. Sehingga bisa meningkatkan semangat dan juga loyalitas mereka terhadap perusahaan. Oke, selanjutnya itu ada peran PR dalam mendukung strategi bisnis secara keseluruhan. Itu kurang lebih ada dua. Yang pertama itu membangun dan juga menjaga potensi perusahaan. Jadi PR ini berperan dalam menciptakan citra positif perusahaan di mata publik dan juga pemangku kepentingan gitu. Yang dimana bisa membantu meningkatkan kepercayaan dan juga loyalitas serta memperkuat posisi bisnis di pasar. Lalu yang kedua itu ada mengelola komunikasi saat krisis. Jadi PR ini mendukung perusahaan dengan mengelola sebuah komunikasi yang efektif selama situasi krisis. Oke, selanjutnya itu ada tantangan dan juga peluang dalam pengelolaan Departemen PR. Next slide. Oke, di sini tantangan di era digital dan juga media sosial, yaitu yang pertama ada kecepatan informasi. Jadi di era digital sekarang itu, berita dan juga informasi sangat cepat menyebar gitu ya. Yang dimana PR ini tuh menghadapi tantangan untuk respon secara real time dan juga uh, bisa keterlibatan dalam menanggapi yang dimana bisa berdampak buruk pada sebuah reputasi perusahaan. Lalu yang kedua itu ada kontrol narasi yang terbatas. Jadi media sosial ini memungkinkan publik untuk berpartisipasi dalam percakapan tentang perusahaan yang dimana seringkali itu berada di luar kendali PR. Lalu ada peluang dalam pengelolaan Departemen PR di era digital dan juga media sosial. Yang pertama itu bisa berinteraksi langsung dengan audiens, yang dimana media sosial ini tuh bikin bagi PR untuk berinteraksi langsung dengan audiens, yang dimana bisa memungkinkan perusahaan itu membangun hubungan yang lebih personal dan juga responsif. Lalu yang kedua itu dengan data dan juga di digital ini kan bisa mengakses yang mungkin ini untuk memahami next slide. Boleh next slide. Oke, selanjutnya itu ada peluang PR di dunia bisnis global. Oke, sepertinya ada kendala jaringan ya. Jadi saya akan melanjutkan. Yang selanjutnya itu ada peluang PR di dunia bisnis global. Yang pertama itu ada memperluas jangkauan audiens, lalu ada pemanfaatan teknologi digital, peningkatan brand awareness global, dan lalu ada pengelolaan hubungan multikultural. Oke, selanjutnya itu ada studi kasus krisis PR pada perusahaan penerbangan atau United Airlines 2017. Nah, pada April 2017, sebuah insiden viral terjadi ketika seorang penumpang bernama Dr. David Dow diseret paksa keluar dari penerbangan United Airlines karena penerbangan itu overbook atau kelebihan pemesanan. Video yang diambil oleh penumpang lain menunjukkan tindakan kekerasan yang digunakan oleh pihak keamanan untuk memindahkan Dr. Dow dari pesawat. Video tersebut itu dengan cepat menyebar di media sosial, memicu kemarahan publik global. Jadi Dr. David Dow ini tuh orang Asia gitu kan. Terus ini tuh kayak rasis gitu. Terus juga kalau misalkan penerbangan overbook ini kan kesalahan dari airlines-nya ya. Harusnya dari pihak airlines-nya tuh sebenarnya salah. Jadi sebenarnya apa sih kalau kita sebagai PR airlines tersebut apa yang harus kita lakukan? Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan yang lainnya. Oke, terima kasih Mutia. Saya akan jelasin tentang langkah penyusunan strategi PR-nya ya. Karena udah United Airlines ini udah dapat
reputasi yang buruk. Jadi yang pertama itu kita analisis situasi. Situasinya itu adalah reputasi United Airlines itu udah rusak karena kan videonya udah viral dan itu tuh menurunkan saham kan. Terus kemudian yang kedua, tujuan utamanya itu jadi kita bikin tujuan untuk memperbaiki ceritanya ini. Jadi tujuan utamanya adalah kampanye untuk memperbaiki reputasi perusahaan. Jadi memulihkan kepercayaan publik terhadap merek United Airlines dan juga pembeli saham gitu. Next slide. Nah, terus kemudian yang ketiga itu identifikasi publik sasarannya. Yang pertama itu di publik utama itu pelanggan yang marah ya karena insiden tersebut dan audiens global juga yang udah lihat video viral ini. Terus kemudian publik sekunder itu ada investor sama karyawan yang mungkin khawatir tentang dampak krisis pada bisnis dan operasional mereka. Next slide. Nah, terus kemudian yang keempat itu merancang strategi dan taktik PR. Jadi strateginya itu United Airlines itu harus tunjukin tanggapan mereka itu penuh empati, penuh penyesalan atas kejadian ini. Jadi mereka itu untuk mengambil langkah nyata untuk menjaga insiden serupa itu terjadi lagi di masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya itu dari langkah-langkah penyusunan strategi PR ini ada taktiknya. Yang pertama, mengeluarkan permintaan maaf resmi dari CEO kepada publik dan korban. Yang kedua, mengumumkan kebijakan baru terkait prosedur penanganan overbooking dan perlindungan penumpang. Yang ketiga itu mengadakan konferensi pers untuk menjawab pertanyaan media. Yang kelima itu melibatkan media sosial untuk merespon langsung pertanyaan dan kritik pelanggan. Next slide. Nah, penyusunan pesan utama, pesan inti yang disampaikan adalah komitmen United Airlines untuk memperbaiki pengalaman pelanggan dan memastikan insiden seperti ini tidak akan terjadi lagi. Pesan empati dan tanggung jawab yang disampaikan oleh CEO Oscar Munas dalam pernyataannya. Next slide. Lalu ada pelaksanaan kampanye PR. Nah, United Airlines meluncurkan pernyataan permintaan maaf publik beberapa kali melalui media, mengumumkan bahwa mereka akan meninjau kebijakan mereka. Dan CEO Oscar Munos muncul di berbagai media untuk mengatasi masalah ini. Mereka juga mulai mengimplementasikan perubahan kebijakan mengenai penanganan penumpang di penerbangan overbook. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada evaluasi. Meskipun perusahaan itu menerima kritik keras karena tanggapan awal mereka dianggap kurang memadai, permintaan maaf lebih lanjut itu dengan perubahan kebijakan membantu memitigasi dampak jangka panjang. Namun insiden ini tuh tetap menjadi pengingat penting bagi perusahaan tentang bagaimana menangani situasi krisis dengan lebih baik di masa depan. Nah, selanjutnya pelajaran dari kasus ini kita harus bisa cepat dan empati dalam krisis. Lalu kita harus bisa transparansi dan kita harus melakukan tindakan nyata. Lalu kita juga harus bisa manajemen krisis yang proaktif. Berikut adalah daftar pustaka yang kita ambil untuk presentasi hari ini. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf apabila kami membuka sesi pertanyaan. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh raise hand dalam 3, 2, 1. Oke, di sini di saya ada Ranita Rosaria. Kepada Ranita Rosaria dipersilakan. Baik, terima kasih banyak kelompok penyaji atas pemaparannya. Mau tanya, jadi terkait materi yang udah dipaparkan tadi,
kalau mau dilihat dari situasi di Indonesia saat ini, itu kan terdapat perbedaan yang emang mendasar atau basic ya dalam fungsi dan tanggung jawab dari PR itu sendiri. Dari PR yang kerja di sektor swasta dan juga PR yang kerja di sektor pemerintah. Yang mana keduanya ini pasti memengaruhi komunikasi dengan publik dan juga stakeholder. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih urgensi perbedaan tugas PR di kedua sektor itu, entah PR di swasta ataupun PR di pemerintah, yang memengaruhi penyampaian informasinya kepada publik? Jadi, mau tanya soal urgensi dari PR di sudut pandang swasta sama PR di sudut pandang pemerintah. Itu aja pertanyaannya, apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa diketik ulang di grup ya, Baik, Anita. banyak. Oke, selanjutnya kepada Ruth Damayanti, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Damayanti dari kelompok 10. Tadi kan sudah dibahas mengenai Departemen PR ya. Nah, saya ingin bertanya bagaimana Departemen PR atau Humas itu beradaptasi dengan perubahan tren dalam komunikasi dengan publik. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Ruth. Mungkin lebih jelasnya juga bisa diketik ulang ya di grup. Selanjutnya kepada Windy, dipersilakan. Terima kasih untuk kelompok penyaji. Perkenalkan, saya Windy Febrianti dari kelompok 5. Ingin bertanya, bagaimana menurut kelompok kalian langkah-langkah kunci yang harus diambil oleh Departemen PR untuk merencanakan dan merespon krisis yang berpotensi merusak citra organisasi? Apakah pertanyaannya jelas? Jelas, Windy. Mungkin lebih jelas lagi bisa diketik di grup juga ya. Oke, terima Oke. kasih. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita cukupkan. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu mengenai jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terima kasih. Oke, mungkin dari saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Ranita terlebih dahulu. Pertanyaannya tuh tadi terdapat perbedaan mendasar dalam fungsi dan tanggung jawab public relation atau PR di sektor swasta dan pemerintah yang mempengaruhi komunikasi dengan publik dan stakeholder
bagaimana urgensi perbedaan tugas PR di kedua sektor ini tuh mempengaruhi penyampaian informasi kepada publik. Oke, jawaban dari kelompok kami, PR di perusahaan swasta itu kan biasanya fokus ke pembentukan citra perusahaan dan juga pemasaran produk gitu kan, dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan. Komunikasinya itu cenderung lebih cepat, strategis, dan juga berorientasi pada hasil, di mana tujuan akhirnya itu adalah mendorong keuntungan bisnis. Jadi PR di sektor ini tuh dituntut untuk lebih responsif dan inovatif dalam merespon perubahan dinamika pasar dan juga permintaan konsumen. Nah, sementara itu PR di instansi pemerintah itu lebih mengutamakan transparansi dan akuntabilitas informasi yang mereka sampaikan itu lebih sering memerlukan kayak pertimbangan yang matang dan juga sesuai dengan kebijakan yang berlaku gitu. Proses komunikasi ini tuh bisa lebih lambat karena harus melewati prosedur birokrasi yang ketat. Juga dengan tujuan utama memastikan bahwa informasi yang mereka berikan itu akurat, jadi tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Nah, kesimpulannya perbedaan dalam urgensi kedua sektor ini, itu sektor swasta tuh lebih mendorong respon yang lebih cepat dalam menangani isu-isu publik. Sementara PR di sektor pemerintah itu cenderung lebih hati-hati dan menjaga kepercayaan publik gitu. Jadi setiap informasi yang diberikan tuh harus sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan juga harus dipertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan umum. Apakah menjawab, Kanita? Sangat menjawab. Terima kasih banyak Mutia atas jawabannya. Oke, untuk kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10, yaitu dari Ruth. Bagaimana Departemen PR atau Humas beradaptasi dengan perubahan tren dalam komunikasi dengan publik? Nah, tadi di presentasi, tadi di PPT udah dibahas ya, tentang pemanfaatan media sosial dalam public relation. Nah, kalau dari kelompok kami sendiri untuk merangkum semuanya itu kita menyediakan 3 jawaban. Yang pertama itu penggunaan media sosial. Nah, kan kita udah tahu ya kalau media sosial ini udah menjadi salah satu platform komunikasi utama antara perusahaan atau organisasi dan publik. Nah, PR sendiri sekarang memanfaatkan platform seperti Instagram, Twitter atau X, TikTok, LinkedIn, dan juga Facebook untuk membangun interaksi audiens secara real time, juga membangun citra positif, terus merespon krisis, dan juga mengukur sentimen publik. Nah, yang kedua itu komunikasi visual dan video. Nah, tren zaman sekarang itu kan komunikasi ini mengarah ke konsumsi konten visual dan video ya. Nah, PR sendiri menggunakan konten video pendek, infografis, dan juga live streaming mungkin untuk menyampaikan pesan dengan cara yang lebih menarik dan mudah diakses. Karena kan audiens sendiri secara sering lebih cenderung responsif terhadap konten visual daripada teks panjang. Nah, yang ketiga itu krisis komunikasi digital. Nah, dengan semakin cepatnya penyebaran informasi di era digital, PR sendiri juga harus siap merespon krisis secara cepat dan juga proaktif. Kita harus memantau media sosial dan berita secara real time untuk segera menanggapi isu yang bisa berkembang menjadi sebuah krisis atau permasalahan. Apakah pertanyaannya sudah terjawab, Ruth? Sangat terjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Windy. Pertanyaan itu apa langkah-langkah kunci yang harus diambil oleh Departemen PR untuk merencanakan dan juga merespons krisis yang berpotensi merusak citra organisasi? Jawabannya menurut kelompok kami itu ada beberapa langkah, yaitu yang pertama itu kita bisa identifikasi resikonya. Jadi kita harus kenali potensi krisis dan juga nilai dampaknya untuk memprioritaskan penanganannya gitu. Lalu yang kedua itu kita bisa membentuk tim krisisnya. Kita bisa melibatkan perwakilan dari berbagai departemen dan juga kita bisa bagi tugas secara jelas gitu. Lalu yang ketiga itu kita bisa merencanakan
sebuah komunikasi gitu. Jadi kita harus siapkan rencana komunikasi krisis yang mencakup langkah-langkah respons dan juga pernyataan publik. Lalu yang keempat itu ada simulasi krisis. Kita bisa latih skenario krisis untuk menguji kesiapan dan juga kita bisa perbarui nih rencana sesuai dengan hasil dari latihan gitu. Lalu yang kelima itu kita bisa memantau media. Kita bisa memantau media dan juga sosial secara aktif untuk mendeteksi tanda-tanda awal krisis. Lalu yang keenam itu kita bisa tanggap secara darurat gitu. Kita bisa bisa berikan respons secara cepat, jujur dan juga transparan melalui juru bicara yang kita tunjuk gitu. Lalu yang ketujuh itu ada pengelolaan jangka panjang. Jadi kita bisa berikan update rutin dan juga kita mengupayakan pemulihan citra dengan tindakan yang nyata gitu. Lalu yang terakhir itu kita bisa evaluasi pasca krisis. Jadi kita bisa meninjau respons yang kita lakukan dan juga kita bisa mendokumentasikan untuk sebuah pembelajaran. Jadi kurang lebih begitulah langkah-langkah yang harus diambil Departemen PR untuk merespons krisis yang berpotensi merusak citra organisasi suatu perusahaan. Apakah sudah terjawab, Windy? Sudah terjawab, Fatin. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, karena sesi presentasi sudah selesai, sesi tanya jawab juga sudah selesai. Maka dari itu, kami dari kelompok 4 izin mengundurkan diri. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Bu Nada atau Nara. Oke, sorry karena saya tadi sambil bimbingan. Oke, jadi menarik ya sebenarnya tentang digital PR ini. Saya tuh mau masuk materi cuma kayaknya ntar aja di setelah ini saya mau masuk materi tentang protokoler dan juga tentang yang namanya eh, manajemen PR, terus juga kode etik PR. Jadi banyaklah lumayan materi dari saya. Nah, yang pertama tentang digital PR. Nah, digital PR itu intinya adalah bukan bukan engagement, tapi apa? Tapi supaya konten di sosial media kamu itu menjadi conversation, dibicarakan baik di dunia maya maupun di dunia nyata, membuat opini publik yang berimpact pada apa? Pada citra dan reputasi perusahaan. Contohnya adalah misalkan zaman dulu kalian masih apa SD apa? Kayaknya waktu zaman saya baru lulus kuliah, itu adalah salah satu campaign yang menurut saya sampai saat ini belum ada yang bisa menandingi campaign yang dibuat oleh Walls dengan produknya es krim Magnum. Nah, jadi dulu itu kan es krim Magnum itu kan ada tuh waktu zaman saya kecil banget. Terus tiba-tiba dipasarin lagi nih. Kalau sekarang kita beli es krim Magnum itu kan udah ada di Alfamart di mana-mana ya. Sementara kalau zaman dulu tuh waktu pertama launching itu yang namanya es krim Magnum itu jarang banget sampai orang nyari-nyari. Nah, gimana cara mereka masarin si es krim Magnum itu lebih lucu lagi adalah mereka
mereka itu akan ngasih tahu di mana es krim Magnum ada di supermarket mana itu melalui Twitter. Jadi kalau ada yang mau beli itu pantengin Twitternya si Magnum. Nah, itu salah satu campaign yang dimana berhasil bukan cuma engagement yang tinggi, tapi juga menghasilkan conversation baik di dunia nyata maupun di dunia maya, di dunia maya maupun di dunia nyata. Orang nyari es krim Magnum sampai ngejelajahin semua minimarket maupun supermarket yang ada di kota-kota besar. Gitu. Jadi saat ini kayaknya belum ada lagi yang bisa seperti itu. Kecuali kayaknya kemarin tuh yang siapa ya, Arif Muhammad, dia bikin apa sih, campaign rumah Arif Muhammad di mall. Nah, mungkin itu salah satu juga tuh yang menghasilkan conversation yang sangat bagus baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Mungkin itu ya dari saya penutup. Nanti kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Kita mulai dengan materi. Pertama dengan materi manajemen PR. Yang kedua peran manajemen PR, terus kode etik public relation. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, masih. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.